Shalom saudara, selamat malam. Oke, saudara kabar baik ya. Malam hari ini kita ketemu lagi di Zoom prayer mingguan kita. Saya percaya saudara dipelihara Tuhan sampai hari ini, bukan karena kuat kita, tapi Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Malam hari ini Tuhan kasih kesempatan buat saya kedua kali sharing sesuatu isi hatinya Tuhan. Malam hari ini saya berdoa mudah-mudahan dengan waktu yang singkat dan kata-kata yang sederhana bisa memberkati saudara ya. Saya percaya semuanya ini berasal dari Tuhan dan nggak ada satupun yang perlu dibanggakan dari saya, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Oke, sudah tampak ya saudara ya. Ya, hari ini kita mau dengar sharing tentang bagaimana Tuhan, masih berlanjut dari seri penciptaan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu sampai terakhir Ciheni menyampaikan penciptaan hari kelima. Nah, hari ini kita mau dengar bagaimana Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6 dan saya angkat tema dengan tanggung jawab manusia di hari penciptaannya. Kita mau baca ya, karena ini masih melanjutkan seri, kita baca dengan kita ulang lagi karena biar relate dengan apa yang kita mau dengar hari ini, masih dengan seri penciptaan Tuhan. Kita buka Kejadian 1 ayat 3, ini sudah saya ketik, jadi kita sama-sama baca di screen aja. Kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kemudian kita lompat ke ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Ayat ke-6 berfirmanlah Allah lagi, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, dan biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap pada hari-hari Tuhan, pada hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 19, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Kemudian kita lompat ke Kejadian 1 ayat ke-26. Di sini ditulis, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, di sini kita baca bahwa ini awal mula sejarah manusia diciptakan. Di King James dikutip, so God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Jadi kalau saudara lihat di peristiwa penciptaan hari pertama sampai hari kelima, saudara akan baca jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah benda-benda di langit, jadilah petang, dan lain-lain dan lain-lain. Tapi yang berbeda di ayat ke 26-27, kalau saya lihat lagi terjemahan dalam bahasa Inggris, Tuhan hanya menuliskan God, so God created itu hanya di 2 ayat, yaitu yang pertama menciptakan ikan-ikan pada ayat ke-20, saudara bisa
lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris sendiri, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Jadi ini makhluk hidup yang God created, bukan God says. Nah, kedua kali dituliskan bahwa God created man. Ini yang kedua dan yang paling amazing ketika Tuhan menciptakan manusia, created man, bukan sekedar makhluk hidup, created well kalau di King James tulis, tapi yang uniknya adalah created man in his own image. Jadi Tuhan ini uh, seorang yang visualizer yang luar biasa. Jadi dalam bayangan dia pun dia bisa menciptakan, uh, dia ciptakan si manusia itu dengan tangannya sendiri. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 31, ketika manusia diciptakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi ini awal mula manusia diciptakan. Kita baca Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk tujuannya adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah mengambil manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ini penekanan yang kita mau belajar lebih dalam malam hari ini. Kalau saudara belajar pernah dan sering sekali dengar kata-kata tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah bahasa Inggrisnya responsibility atau with ability to respond. Jadi kemampuan untuk merespons sesuatu. Jadi basically kita sebagai manusia tuh udah dikasih tanggung jawab, tapi Tuhan kasih ability, kemampuan kita untuk merespon sesuatu. Jadi itu yang kita mau belajar, bahwa tanggung jawab sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan. Kemudian 2 Timotius pasal 2 ayat 6 sampai ke 7. Nah, di sini kita mau belajar lebih dalam. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia tentu bukan dengan iseng, bukan dengan lagi nganggur nih hari ke-6 terus Tuhan ciptakan manusia. Tuhan udah siapkan semuanya dari hari pertama sampai hari ke-5 untuk sebuah ciptaannya di hari ke-6, tentu dengan grand design yang luar biasa. Jadi si manusia ini punya tugas dan tujuan ilahi. Nah, malam ini kita mau belajar dari salah satu figur yang relate dengan bagaimana manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. 2 Timotius 2 ayat 6 sampai 7 dituliskan gini, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Betul sekali ya saudara, yang nggak ada petani yang nggak mau menikmati hasil usahanya. Semua juga kita mau menikmati hasil usaha. Kalau kita jadi petani atau pekerja atau pengusaha atau apapun, kita selalu ingin menjadi yang pertama menikmati hasil yang kita kerjakan. Tapi di sini ditulis seorang petani yang bekerja keras. Ayat ke-7 dituliskan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu, pada kita semua malam hari ini, pengertian dalam segala sesuatu. Semoga firman Tuhan malam hari ini bisa dengan mudahnya diterima oleh hati kita ya saudara ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam tujuan ilahi manusia diciptakan di muka bumi, saya mau bahas di fase pertama kita semua mesti knowing the time. Jadi sebagai manusia ciptaannya sebagai petani yang salah satu figur yang kita coba adopt di kisah malam hari ini, si petani manusia ini harus knowing the time, harus tahu waktunya. 2 Timotius 2 ayat 6 sampai 7, setiap kita rindu ya menikmati hasil usahanya. Terus apa saja yang ingin kita tuai? Jadi kita mesti tanya nih sama diri, sebenarnya kita tuh mau tuai apa sih? Tentu nggak ada orang yang mau tuai kegagalan. Semua mau tahu, semua mau tuai keberhasilan ya saudara ya. Nah, sama halnya dengan firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Saya jauh sebelumnya berjam-jam mencari, menyelidiki, mendengarkan firman Tuhan, dan saya harus nikmatin dulu sebelum saya menuai sesuatu. Jadi saya terlebih dahulu harus menikmati apa yang Tuhan sampaikan ke saya sebelum saya nabur sharing malam hari ini dan Tuhan tumbuhkan dalam hati saudara. Kejadian 8 ayat 22.
Sebab selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sebab tuaian adalah hasil akhir yang selalu kita dambakan dan pasti kita dambakan. Sebab sebelum kita bersaksi, tentu hidup kita harus menjadi saksi dahulu ya saudara ya. Sebab hidup kita harus mencerminkan tuaian itu sendiri. Jadi jangan sampai kita maunya bersaksi, tapi ternyata yang kita tabur bukan sesuatu yang bisa eh, mengharumkan nama Tuhan, saudara. Jadi sebelum kita bersaksi, tentu kita harus jadi saksi dahulu. Di Kejadian 8 ayat 22, kalau kita mau menuai, yang tadi ya kita tahu ya, kita harus knowing the time. Kita wajib tahu kapan musimnya, kapan waktunya. Kapan si petani ini lihat, oh tahun ini musim cabai nih, atau tahun ini musim bawang. Jadi dia persiapkan semuanya sampai dia lakukan nabur benih, sampai dia nuai apa yang dia tanam. Sehingga ketika kita tahu, setelah si petani tahu kapan waktu dan musimnya, si petani akan tahu bagaimana cara berbuah pada musimnya. Jadi ketika kita mau tabur sesuatu yang baik, Tuhan pasti akan bimbing kita untuk gimana cara berbuah pada apa yang kita tabur. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Ya, tadi di Kejadian kita baca, tujuannya adalah mengusahakan dan memelihara. Saya boleh katakan bahwa yang Tuhan titipkan adalah benih, atau dalam bahasa Inggris seed time. Jadi ketika Tuhan kasih tanggung jawab, itu sebenarnya Tuhan lagi kasih benih sama kita. So what is your seed time? Ini saudara perlu jawab ya. Jadi waktu benihnya saudara tuh apa sih? Nah itu saya nggak bisa jawab karena seed time orang semua beda-beda. Tapi kita hanya sering melihat orang lain sukses, betul ya, berhasil, diberkati. Tapi kita nggak pernah belajar seed time-nya mereka. Kita googling orang-orang terkaya di Forbes atau di Indonesia urutan ke 1, 2, 3 dan lain-lain. Kita cuma tahu mereka dapat ranking itu, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana seed time-nya mereka, bagaimana proses yang mereka alami, bagaimana proses yang membentuk mereka sampai Tuhan izinkan mereka jadi mungkin orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kaya dan lain sebagainya. Saya nggak sedang bicara materi, tapi keberhasilan itu tuh sangat luas. Saudara berhasil dalam rumah tangga saudara, saudara berhasil dalam pekerjaan saudara, saudara berhasil dalam sekolah saudara, dan lain-lain. Karena setelah belajar seed time, tadi ya kita tahu waktu untuk kita nanam benih, kita baru bisa tahu belajar watering time. Karena kita nggak bisa loncat langsung ke watering time, mesti ini, mesti itu, dan kita nggak bisa lalu itu sebelum kita tahu kapan kita melakukan seed time-nya kita. Jangan pernah remehkan Rp10.000 ketika kita berharap 1 miliar. Ya. Sebelum masuk ke pernikahan, jangan pernah kita remehkan pacaran kita dan kotori dengan seks bebas. Karena sebenarnya pacaran itu benih yang Tuhan titipkan, saudara. Bukan anak yang nanti istri kita kandung, bukan. Jauh sebelum itu, pacaran sebuah benih yang Tuhan titipkan. So seed time always relate with harvest time. Waktu kita menanam benih, selalu berhubungan erat dengan bagaimana kita bisa menuai. Ya, saudara ya. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kalau kita belajar dari seorang petani adalah orang yang visioner. Dia figur yang bisa melihat tanah di depannya. Dia cuma berdiri di satu ladang yang besar dengan kondisi tanah mungkin yang keras, yang tandus, yang jelek, tapi dia bisa bayangkan one time dia bisa harvest di tanah dia berdiri. Jadi petani adalah sosok yang visioner. Suatu saat apa yang dia bayangkan dia akan capai. Petani sangat tahu musim dan waktunya, knowing the time. Karena itu kita perlu belajar untuk kita punya sensitivitas sama Tuhan, sehingga kita tahu betul kapan timingnya Tuhan untuk kita seed time. Jadi kalau kita mengalami kelihatannya banyak berkat yang kok Tuhan nggak berkati, atau mau dapat sesuatu ini tapi nggak jadi ya, seakan-akan kok Tuhan nggak izinkan ya.
Tapi sebenarnya bukan karena Tuhan nggak berkati kita, saudara. Kalau mau jujur, sebenarnya seringkali kita kurang sensitif dengan timingnya Tuhan. So, penting untuk kita memiliki hati yang sensitif dengan waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ketika kita tahu musim apa saat itu, misalnya petani tahu ini musim duren, dia nggak mungkin tanam tanam apel atau dia nggak mungkin tanam anggur. Dia tahu musim duren, dia pasti tanam duren. Semestinya kita juga mempersiapkan itu sebaik-baiknya. Kehidupan bekerja, ketika kita ingin tanda kutip harvest keberhasilan tertentu, kita perlu persiapan, kita perlu taruh fokus yang penuh, mengusahakan dengan sungguh-sungguh, lewat apa? Bersikap, berencana, dan kalau perlu sampai berdarah-darah, kita mempersiapkannya, ya kita lakukan. Di kehidupan rumah tangga, fokusnya bukan lagi pacaran. Jadi kalau saudara lagi pacaran nih, fokusnya nanti ke rumah tangga. Jadi fokusnya mempersiapkan pacaran kita dengan kualitas yang terbaik. Jadi sehingga waktu kita pacaran kita nggak wasting time, kita nggak buang waktu, dan kita nggak lakukan hal-hal yang sembrono dalam pacaran kita. Dalam kehidupan pelayanan, orientasinya bagaimana jemaat Tuhan terlayani dengan baik, mempersiapkan dengan baik segala sesuatunya sebelum mereka ketemu Tuhan. Sebab mereka harus merasakan hadirat Tuhan dulu lewat apa yang kita layani. Mungkin salaman kita penuh dengan senyum, mungkin pelayanan kita di mimbar betul-betul berkualitas, sehingga sebelum masuk firman aja tuh jemaat sudah diberkati. Banyak hal yang dalam konteks ini adalah persiapan sebaik mungkin untuk kita seed time, saudara. Khotbah 3 ayat 6 sampai 7, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, waktu membuang, waktu merobek, waktu untuk menjahit, waktu berdiam diri, dan waktu untuk berbicara. Kalau kita peka, musim Roh Kudus itu sebenarnya nggak bisa ditebak, saudara. Karena itu diperlukan kepekaan khusus untuk kita bisa memahami waktunya. Kalau kita tahu musim di dunia juga nggak menentu, saudara. Mungkin tiba-tiba ada badai, gempa, taifun, tsunami, dan lain-lain yang serba nggak menentu. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Untuk itu kita betul-betul mempersiapkannya dengan baik. Jadi kayak di kehidupan kita nggak tahu kapan kita sakit, kapan kita tiba-tiba mengalami kecelakaan, kapan tiba-tiba kita nggak berdaya dan sebagainya. Tentu kita punya persiapan, mungkin ada dalam kondisi finansial tertentu kita spending untuk kita insurance, yaitu kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, saudara, di tengah sesuatu yang nggak menentu. So, jangan sampai seat time kita seenaknya, dan jangan sampai suatu saat karena kita sembrono, sampai kalau kita udah berkeluarga ya, kita dewasa, kita meninggal, anak-anak kita yang harus menuainya, saudara. Mungkin kita berlaku nggak benar, dicap ini tuh, anak-anak kita yang harus menanggung malu. Jangan sampai, saudara. Dipastikan seat time kita tuh sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai nanti banyak orang tua ninggalin sesuatu yang buruk, hutang lah dan lain-lain, sehingga anak-anak yang harus bayar itu semua. Jangan, saudara. Jadi orang Kristen wajib mempunyai responsibility yang benar. Jangan kira orang lain yang bayar, saudara. Jangan sampai Tuhan harus bayar dengan namanya dicemarkan oleh seat time-nya kita tuh nggak sebaik-baiknya, asal-asalan. Ketika kita sudah tahu waktunya, musimnya, nah kita baru masuk kepada bagaimana kita mengeksekusi tujuan tanggung jawab Tuhan. Ya, saudara ya. Yang pertama, kita sebagai manusia punya tujuan ilahi dalam memelihara dan mengusahakan. Saya jabarkan lagi bagaimana manusia mempunyai purpose, attention, perhatian yang terpusat. Kita memandang tuaian, kita memiliki visi yang tajam terhadap harvest itu. Jadi kalau lihat di background yang saya taruh ya, itu saya dapat image itu vineyard di luar negeri, ya, kebun anggur yang ditata sedemikian rupa.
Anggap aja itu tadinya lahan kosong, saudara. Itu petani bisa seluar biasa itu melihat dia taruh benih itu dengan rapi, dia taruh itu benih dengan baik, sehingga suatu saat ketika musimnya tiba panen, wah dia tinggal panen, saudara. Ya, jadi poin pertama kita belajar untuk memandang harvest itu. Markus 4 ayat 3 sampai 9, dengarlah ada seorang penabur keluar untuk penabur. Pada waktu ia menabur benih, jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu, tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sudah matahari terbit, layulah menjadi kering dan tidak berakar. Sebagian lagi jatuh tanah semak berduri, makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah baik. Nah, ini ya yang kita harapkan ya, ia tumbuh dengan subur dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. Dan katanya siapa mempunyai telinga, ia untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Seorang petani harus punya mata yang jeli, yang tajam, visi yang tajam, timing yang sensitif, dan harus bisa menilai tanah yang dia punya. Jadi bukan cuman lihat berdiri terus bengong terus nggak punya tujuan, saudara. Dia harus tahu tanah yang gimana nih yang dia punya. So ketika udah tepat musimnya, tanah yang dia lihat itu dia harus kelola, saudara. Mempersiapkannya dengan baik, menabur benih yang baik. Tentu si petani itu akan mengalami harvest time-nya. Jadi petani menabur itu gampang, saudara. Yang sakit itu adalah membajaknya. Seringkali sampai harus berdarah-darah. Mungkin bukan salah benihnya sih. Benihnya, bijinya selalu baik, saudara. Tapi sistemnya yang salah. Caranya yang salah. Responnya yang salah. Kayak pernikahan. Pernikahan tuh nggak pernah salah, saudara. Tapi cara untuk masuk ke pernikahan itu yang salah. Cara meresponi kehidupan pernikahan itu yang salah. Bisnis sama. Bisnis nggak pernah salah, saudara. Tetapi pekerjaan yang dikelola dengan nggak benar, nggak jujur, yang kotor, itu yang salah, saudara. Jadi tanahnya ya, saudara harus perhatikan tanahnya. Ketika kita sudah perhatikan poin tadi, kita masuk ketika kita sudah memvisioningkan ya, membayangkan, mengimpi-ngimpikan. Nah, kita masuk, jangan terbuai dengan mimpi terus, saudara. Kita harus action. Ini adalah musimnya membajak dan menabur setelah itu. Tugas kita membajak dan menabur. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon ini boleh dimakan, buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan, sebab pada hari engkau memakan, pastilah engkau mati. Jadi ini Tuhan kasih otoritas kepada manusia ya, saudara ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Tuhan perintah Adam untuk menjaga taman, sama halnya dengan kita, saudara. Kita juga diminta Tuhan untuk menjaga taman miliknya. Yaitu Tuhan titipkan benih ladang hati kita. Jadi hati kita tuh taman sebenarnya, saudara, yang dititipin sama Tuhan. Ingat ya, benihnya selalu sama, nggak ada beda, selalu baik. Tapi yang berbeda itu tanahnya, saudara. Sama seperti perumpamaan tadi ya, tanahnya macam-macam, sehingga benih yang ditabur ada yang terhimpit, ada yang mati, dan sebagainya. Tanahnya yang berbeda, saudara. Ketika seorang petani nggak berhasil melihat tanah itu, jadi dia udah bayangin, dia udah kerjakan, dan gagal ya, saudara ya, dalam proses membajak tanah itu. Petani juga bisa gagal, saudara, nggak semuanya berhasil. Tapi ketika petani itu gagal, berarti dia kehilangan momen untuk si petani ini menuai hasil yang dia tabur, saudara. Karena kesalahan caranya membajak. Mungkin prosesnya nggak sempurna, mungkin caranya nggak tepat. Ya, mereka gagal dan petani harus tanggung resiko itu, saudara. Kejadian 1 ayat 2, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas binatang melata di bumi. Jadi Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, saudara, di Kejadian 1 ayat 26.
Efesus 4 ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ketika Tuhan kasih kuasa, ini hati-hati saudara. Efesus 4 ayat 27 ini tulis jangan beri kesempatan kepada iblis. Seringkali ketika eh, ada sesuatu kayak Adam, tiba-tiba si ular datang menghampiri Hawa, menawarkan buah yang dimana Tuhan nggak boleh makan. Tapi konteksnya kalau saudara baca, Tuhan ini lagi kasih kuasa penuh kepada manusia, tapi dengan pesan-pesan khusus ya saudara. Nah, biasanya setan tuh masuk ke rumah kita tuh lewat sepatunya dulu, saudara. Nggak langsung tiba-tiba masuk, saudara. Jadi dia ngebujuk, dia ngasih tawaran ini itu. So, jangan pernah kasih kesempatan sama iblis. Kenapa banyak bisnis gagal? Karena kita mengizinkan sepatunya si iblis masuk dengan cara kelola yang salah, bisnis yang kotor, kita ngutang nggak bayar, yang terjadi dalam kegiatan bisnis kita. Dalam pernikahan, kenapa banyak juga yang gagal? Karena kita mengizinkan sepatunya setan masuk ketika kita masih pacaran, ketika kita masih jomblo, ketika kita masih bujang. Kenapa banyak pelayanan mundur? Karena kita mengizinkan sepatunya setan masuk ke pelayanan kita dan nginjek-injek dengan sebebas-bebasnya. Sehingga kita gampang sakit hati, gampang kecewa dengan manusia. So, tidak semua petani berhasil untuk harvest time-nya mereka. Tapi ketika kita nggak berhasil, ketika petani itu nggak berhasil, Tuhan akan bantu kita memulihkan keadaan tanah itu, keadaan taman hati kita, keadaan tanah. Dan ketika kita gagal panen, kalau saudara mau berubah, kuncinya kita perlu sadar. Kita harus punya hati yang sensitif. Kita harus punya purpose, attention sama Tuhan. Kejadian 1 ayat 12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan berbiji, segala pohonan, menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya baik. Hosea 10 ayat 12-13, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Tuhan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi kita belajar dari figur seorang petani ya, yang tadi udah dijelasin. Petani hanya akan menuai apa yang dia tanam. Petani tahu betul setelah dia visioning, dia harus membajak, saudara, harus menabur, harus menyiram, harus memelihara. Petani tahu betul bahwa harvest time-nya itu mujizat, saudara. Nggak bisa dilakukan karena si petani hebat, pengalamannya banyak puluhan tahun. No, harvest time ialah mujizat dari Tuhan. Petani juga tahu petani tahu dia tidak akan menuai apa yang tidak dia tabur. Nanam singkong nggak mungkin nuai cabai. Jadi dia tahu betul lah, saudara. Petani tahu betul berapa banyak yang akan ia tuai, ditentukan berapa banyak yang akan ia tabur. Banyak orang Kristen nggak pernah menuai di dalam Tuhan, karena banyak orang Kristen nggak pernah menabur di dalam Tuhan, saudara. Ini saya bicara secara general dalam kehidupan pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, sekolah, dan yang lain ya, saudara. Setelah kita membajak, setelah kita mengusahakan tanah itu, setelah kita menabur, kita masuk kepada fase watering dan maintaining, menyiram dan menjaga ya saudara. Yakobus 5 ayat 7, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan musim semi. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan hal yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kayak di keluarga, saudara, saya lihat anak saya bertumbuh yang masih kecil. Kadang saya nggak anggap dia baby terus, saudara. Saya anggap umur 2 tahun tuh udah kayak anak dewasa. Jadi kita di rumah tuh nggak mau sekedar
meninabobokan anak-anak, manjain anak-anak. Karena kita tahu suatu saat dia harus jadi orang. Karena saya membayangkan suatu saat dia jadi pria, jadi wanita yang sesuai yang Tuhan mau. Jadi ketika saya tahu apa yang akan terjadi sama mereka, untuk hal-hal yang nggak kelihatan, saya tahu betul itu sebabnya saya tabur selalu hal yang baik sama anak-anak. Tuhan minta kita belajar sabar. Faith is knowing. Tahu ya, iman itu mengetahui, bukan sekedar melihat. Sehingga kita tahu kapan tuaian itu bakal terjadi. So ketika kita tahu, semestinya kita berjalan sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh. Selebihnya minta Tuhan, selebihnya itu privilege-nya Tuhan. Supaya kita belajar bersabar dituntun oleh Tuhan di waiting time-nya kita. Jadi setelah menabur, memelihara, kita tuh mesti ada fase tunggunya, saudara, sampai kepada harvest time-nya kita. Pengkhotbah 11 ayat 6, taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apa ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-keduanya sama baik. Jadi pengkhotbah ini bilang, pagi-pagi suruh kerja, saudara, tabur benih. Terus jangan istirahat. Terus kapan kita nikmatinnya? Kapan? Ini kerja terus. Nah, kita baca, saudara, Matius 13 ayat 14. Jadi kita anggap situasi ini adalah situasi pagi. Yesus menekan satu perumpamaan lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi kalau pagi kita tabur benih yang baiknya. Waktu petang, Matius 13 ayat 25 berkata, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum-gandum itu lalu pergi. Jahat ya, saudara ya. Tapi hati-hati, saudara. Sikon pagi dan petang Tuhan minta kita selalu waspada. Kita bukannya 24 jam bekerja, saudara. Tapi ada momen ketika Tuhan minta hati-hati ketika kamu nabur. Jangan sampai di waktu petang ketika kita nggak siaga, musuh menabur lalang, saudara, di tanah kita lalu pergi. Jadi petani sangat tahu waiting time-nya mereka ke harvest time itu masih panjang, saudara. Setelah nabur nggak mungkin seminggu kemudian panen. Dia ada berbulan-bulan, saudara. Dia harus tunggu sampai betul-betul benih itu dipanen. Untuk itu petani selalu berjaga-jaga, selalu improve, dan selalu konsisten untuk menjaga benih itu supaya nggak gagal dalam panen nanti. Sekarang, saudara, di pertanian itu canggih ya. Ada drone atau pesawat yang di remote untuk mereka spraying pupuk, obat hama, dan sebagainya. Jadi selalu ada improve di pertanian, perkebunan era-era sekarang. Jadi ya karena itu memang tugasnya mereka, jangan sampai si petani itu kehilangan semuanya apa yang dia udah kerjakan. Kayak si petani taruh orang-orangan sawah supaya burung nggak makan padi-padinya. Karena petani selalu berjaga-jaga. Petani sangat melindungi benih mereka dari gangguan-gangguan eksternal, karena otoritas dari Tuhan. Ketika Tuhan minta Adam menjaga taman yang Tuhan titipkan, Tuhan juga minta taman hati kita dijaga dong, supaya gangguan-gangguan eksternal seperti sakit hati, kepahitan, iri hati itu jangan sampai ada dalam hati kita. Sehingga nggak sedikit loh orang Kristen yang mundur dari Tuhan, saudara. Mungkin kita juga banyak yang saudara saksikan. Karena mereka suam-suam kuku, karena mereka cuma berasa puas, Tuhan udah disalibkan, Tuhan udah selamatkan aku, Tuhan sudah menebus dosaku, ya aku mau ngapain aja terserah lah. Ya, kadang diminta melayani selalu ada aja alasannya. Ini banyak kali orang Kristen udah susah-susah nabur, tapi gagal memelihara, saudara. Gagal mengusahakan dan memelihara taman yang Tuhan kasih. Gagal menjaga tujuan ilahi Tuhan, saudara. Kita percaya Tuhan pasti menumbuhkan, saudara, menumbuhkan benih-benih itu sampai panen. Ketika kita menabur dan menyiramnya setiap hari, ada syaratnya, saudara. Tuhan pasti tumbuhin apa yang kita tabur dan kita siram setiap hari. Tapi ingat, saudara, Tuhan juga
tidak akan pernah menumbuhkan apa yang kita enggak tabur, apa yang kita tabur tapi kita tidak sirami. Jadi percuma saudara nabur ini itu ngebajak, tapi saudara nggak pernah maintain, saudara nggak pernah apa ngerawat, memelihara, sama aja saudara. Tuhan nggak akan kasih pertumbuhan. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia, berbuah banyak. Selalu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku tidak berbuah dipotong. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Dipangkas, dibersihkan, dipotong, itu sama sekali nggak enak, saudara. Sehingga kenapa banyak orang Kristen, sehingga kenapa sih orang Kristen tuh harus berbuah? Jadi kalau ditulis di sini, setiap ranting padaku tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihin supaya ia lebih banyak berbuah. So, kenapa sih orang Kristen harus berbuah? Pertanyaannya, apakah berbuah ialah sebuah keharusan? Sebetulnya nggak harus berbuah, saudara. Tapi orang Kristen yang berbuahlah yang punya masa depan. Kok bisa? Sebab orang Kristen yang punya buah, yang berbuah, udah pasti memiliki biji. Betul ya saudara? Buah. Ya mayoritas mungkin kalau kita sebutkan 100, mungkin satu yang ada buah yang nggak berbiji. Tapi kebanyakan adalah setiap buah pasti memiliki biji. Sehingga kenapa orang Kristen perlu berbuah? Karena mereka sendiri harus mendapatkan biji itu. Buat apa, saudara? Untuk proses tanam berikutnya. So, kalau nggak ada biji, selesai, saudara. Nggak ada biji berarti nggak ada buah. So, orang Kristen dituntut untuk bisa berbuah, karena dia harus berbiji untuk tanam berikutnya. Orang Kristen harus punya prinsip, saya berbuah buat berbiji. Saya berbiji untuk berbuah. Sehingga ketika saya menabur, dengan tujuan saya harus berbuah dan saya harus berbiji. So, ketika orang Kristen mau berbuah, ia terus-menerus harus siap dipangkas, dikikis, dipotong, dibersihkan. Dan sekali lagi itu harus dengan rasa sakit, saudara. Ketika Tuhan berkata, berbuahlah lebat. Nah, Tuhan lihat satu pohon, Tuhan lihat diri kita. Tuhan bilang, berbuahlah lebat. Itu bukan karena semata-mata Tuhan butuh buah kita, saudara. Tuhan sebetulnya sedang mencari cara bagaimana Tuhan bisa mendapatkan biji dari buah kita, saudara. Supaya pohon itu terus-menerus sepanjang musim, sepanjang tahun, dan selamanya dia bisa menghasilkan buah. Setelah kita tahu, setelah kita melihat, setelah kita take action, setelah kita memelihara, membajak, kita mesti tahu, saudara, sebetulnya hikmat dari keseluruhnya adalah kita itu benihnya, saudara. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji aja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Kita ulangin ya, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau di petani sungguhan ya saudara ya, benihnya tuh harus beli dulu saudara, baru dia bisa tabur. Beli itu keluar duit saudara, bayar harga yang mahal. Katakan benih buat 1000 meter, beda saudara dengan dia harus menanami benih untuk 1 hektar, 100 hektar, 1000 hektar. Investasinya beda saudara, dan itu mahal, nggak murah saudara. Petani rohani itu, anggap aja kita ya saudara, kita tuh memperoleh benih dari diri kita sendiri, yaitu biji dari buah kita saudara. Sehingga setelah kita melalui proses tadi ya, yang nggak enak itu, Tuhan tahu, Tuhan mau begitu berharapnya sama kita. Tuhan mau begitu berharapnya supaya kita berbuah saudara. Karena Tuhan baru bisa mendapatkan biji setelah kita dipruning, dipotong, dipangkas, dan akhirnya kita berbuah. Tuhan cuma mau hidup kita, bukan uang kita, saudara. Dia nggak butuh. Tuhan minta kita tuh ngasih diri kita sepenuhnya, seutuhnya. Sebab ketika kita belum beres di mata Tuhan,
Percuma saudara, beresin dulu deh tiap-tiap pribadi. Saya nggak bisa rincikan satu-satu, tapi saudara yang tahu, saudara yang paling tahu gimana caranya kita beresin, gimana caranya kita bisa mati dulu sebelum kita menghasilkan banyak buah, saudara. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri diberi minum. Saudara udah cukup jelas ya sepanjang tadi yang saya jelaskan. Jadi kalau kita udah bisa sampai satu titik kita menjadi sebuah biji, sebuah benih, berarti kita mesti tahu kitalah berkat Tuhan itu, saudara. Kita nggak perlulah punya banyak berkat ini itu masih sebesar-besarnya, nggak perlu, saudara. Dengan sesuatu yang kecil tapi kita lakukan dengan komitmen untuk jadi berkat, itu yang penting, saudara. Kalau kita mau bahagia, caranya gimana, saudara? Buat orang lain bahagia dulu. Kalau kita mau diberkati, buat orang lain diberkati dahulu, saudara. Kalau kita mau disayang, buat orang lain disayang dulu. So ketika Amsal 11 ayat 25, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi apa yang kita mau terima, lakukan itu buat orang lain, saudara. Yang paling nyata buat kehidupan keluarga kita, yang paling sering kita temuin, buat community gereja kita, buat apapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Tolak ukur memberi kita tuh nggak bisa sama dengan tolak ukurnya Tuhan. Maka berilah sepenuh hidup kita. Maka kita akan menerima jauh dari apa yang kita bayangkan, saudara. So, Tuhan nggak pernah berhutang. Jadi kita perlu berdoa agar lewat dari sebagian biji, mungkin kecil ya saudara, saudara pikir saudara secuil dari 1000 hektar benih yang perlu ditanam. Jangan pernah anggap itu remeh, saudara. Tuhan bisa pakai sebagai saluran berkatnya. Mazmur 92 ayat 13 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kalau kita udah paham betul ya konsepnya bahwa kita ini biji, kita harus segera, saudara, menentukan di mana tempat kita bisa ditanam. Yaitu kita butuh tertanam di gereja lokal, di GBI Intermark, di komunitas kita, lewat komsel, lewat pelayanan. Kita perlu ambil bagian dalam gereja lokal. Jangan hanya datang Minggu atau datang Natal dan Paskah doang, saudara. Di gereja kita ada ministry-ministry, ada Beth Shalom, ada Beth Mana, ada Beth Rehoboth yang lagi pembangunan dan lain yang kita sering dengar ya saudara. Ada pelayanan misi, ada gereja-gereja cabang. Jangan kita berdiam diri dan nggak ada pertumbuhan apa-apa di tanah ini, saudara. Jangan kita cuma rutinitas datang atau bahkan hanya ibadah online dengan asal-asalan. Atau kalau pas ada butuhnya aja deh sama Tuhan, gue baru datang. Ketika kita tertanam, kita udah tahu tanahnya ya, di gereja lokal. Kita tertanam, kita bertumbuh. Kita adopt, kita serap visi misi yang Tuhan taruh lewat gembala kita, lewat gereja lokal kita, saudara. Segera mungkin ambil bagian, seperti layaknya tumbuhan menyerap segala nutrisi, segala vitamin yang tanah itu miliki, sehingga bisa bertumbuh dengan maksimal, berbuah dengan maksimal, panen dengan maksimal, sehingga kita bisa rasakan, kita bisa nikmati harvest-nya kita. Seperti tadi firman Tuhan katakan, nggak ada petani yang nggak menanti-nantikan harvest time-nya. Dan petani adalah orang yang pertama mau menikmati hasil panennya, saudara. Di 4 ayat 19, Yesus kata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. So dengan rendah hati, sebisa mungkin kita atau semua yang terlibat di sini, atau siapapun yang akan mendengarkan rekaman ini, kita terlibatlah dalam pelayanan, melayani di gereja lokal kita. So nggak ada benih yang bisa bertumbuh sendiri, nggak ada benih yang bisa pecah satu benih menjadi memenuhi 1000 hektar, itu nggak ada, saudara. Satu ya satu, tapi dari satu, ketika kita sama-sama bersatu, benih ini jadi sangat luar biasa besarnya, panennya sangat luar biasa, saudara. Butuh benih yang bekerja sama untuk menghasilkan tuaian yang besar. Fokus kita adalah ikut Tuhan dulu, saudara. Dan macam-macam deh. Ngomong ini, itu. Fokusnya ikut Tuhan dulu deh. Kalau saudara belum follow Tuhan, belum bisa memberi diri sepenuhnya, ya kita nggak bisa expect banyak. Seperti yang tadi ya, menabur sedikit, menuai sedikit, saudara. Ya, it's a choice. Saudara diberi
free will untuk menentukan saudara mau seperti apa. Tapi kalau saya boleh ajak, tentukan fokus kita ikut Tuhan dulu, menjadi pribadi yang Tuhan mau dulu, baru seperti Injil katakan menjala manusia. Di Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Langsung menjala manusia, bukan itu yang Tuhan bilang, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan. Kuncinya adalah Tuhan akan jadikan kita, tapi sebelum Tuhan jadikan kita seperti yang Tuhan mau, kita harus ikut Tuhan dulu, saudara. Actionnya adalah kita akan ditugaskan Tuhan untuk menjala manusia. Lewat, ya, bukan literally manusia, saudara. Ya lewat penginjilan, lewat apapun pekerjaan, keluarga kita. Kita jadi contoh, hidup kita nggak mencemarkan nama Tuhan. Itu bentuk dari ketika Tuhan udah created kita, dan itu tujuan ilahi Tuhan adalah sehingga kita setelah dijadikan sesuatu sama Tuhan, baru kita dapat melakukan sesuatu buat Tuhan. Yang terakhir, saudara, sebab benih yang sesungguhnya adalah benih yang punya kehidupan. Jadi biji yang benar-benar biji, benih yang benar-benar benih adalah benih yang memiliki kehidupan. Ada benih yang enggak memiliki kehidupan, ada, saudara. Ketika tidak dirawat, tidak diurus, tidak di-pruning, tidak di-maintain, akhirnya benih itu enggak akan jadi kehidupan, saudara. Tidak ada benih yang memiliki kehidupan sampai benih itu tertanam dan dipelihara dengan baik. Ketika saudara nggak punya gereja lokal, saudara mau ditanam di mana, saudara? Saudara ngaku saudara benih, nggak punya gereja lokal, terus maunya apa? Nggak mau melayani, maunya gereja doang. Terus saudara mau berbuah. Nah, semoga ilustrasi ini menceritakan kehidupan nyata buat kita. Selebihnya biar hikmat dari Tuhan dan Roh Kudus jamah saudara. So, benih yang menjadi pohon, ketika benih udah jadi pohon ya saudara, tentu akan menghasilkan buah. Terus pohon itu punya carang-carang yang besar, menjadi tempat burung bersangkar, dan menghasilkan kehidupan. So, tanggung jawab mulia manusia sebagai ciptaannya adalah agar kita bisa menjadi benih di tangannya Tuhan. Amin, saudara. Saya udah habis berkata-kata. Semoga firman Tuhan yang malam hari ini kita dengar, kuncinya cuma satu, saudara. Endingnya ini, klimaksnya ini, tujuan mulianya tuh ini, saudara. Saudara diciptakan dengan satu tujuan, bukan dengan iseng, bukan dengan menganggurnya Tuhan. Tapi Tuhan mau supaya manusia menjadi benih di tangan Tuhan. Supaya banyak orang bisa nikmati harvest-nya kita. Tapi banyak, saudara, proses yang harus kita siapkan. Kita harus punya hati yang rela untuk di-maintain, dipangkas, disakiti. Kita harus punya action yang jelas. Kita harus punya effort untuk maintain. Kita harus punya effort untuk dibajak. So, nggak pernah ada yang salah dengan benih seperti yang tadi saya sampaikan. Nggak ada yang pernah salah dengan saudara. Tuhan ciptakan sempurna atas hidup saudara. Jadi jangan pernah anggap dirimu nggak berharga, dirimu nggak layak. Tuhan taruh benih dalam hidup kita, Tuhan taruh taman dalam hati kita. So, tanggung jawab kita adalah merawat, mengusahakan, dan memelihara. Supaya kita jadi benih yang utuh di tangan Tuhan dan kita bisa berbuah lebat. Amin, saudara. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Surgawi, terima kasih buat malam hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Tuhan, aku menikmati apa yang Engkau taruh dalam hati hamba-Mu, Tuhan. Dan biarlah apa yang hamba nikmati, hamba bagikan, Tuhan, biar itu menjadi berkat buat banyak teman-teman di tempat ini, atau teman-teman yang nanti akan mendengarkan. Tuhan, biar rema yang sama Tuhan taruh atas hidup masing-masing, setiap telinga yang mendengar, Tuhan. Kami percaya ada tujuan ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami berharga di mata-Mu, Tuhan, dan untuk itu Tuhan, kami nggak mau sembrono, Tuhan. Kami nggak sembrono dalam kami mendidik anak-anak kami. Kami nggak mau sembrono dalam pekerjaan kami, Tuhan. Kami nggak mau sembrono, Tuhan, dalam pacaran kami. Kami nggak mau sembrono dalam bisnis kami, Tuhan. So, kami tahu, dan ketika kami salah langkah, ketika kami melakukan cara yang nggak tepat, Tuhan, kami nggak akan temukan harvest time-nya kami, Tuhan.
Tuhan, kami terbatas, kami banyak kekurangan, banyak kelemahan, tolong bantu kami Tuhan, untuk menjalani tujuan ilahi-Mu, supaya kami tahu betul isi hati-Mu, untuk apa kami diciptakan. Terima kasih Bapak, kami kembali semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.